Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bi syari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pembahasan sebelumnya, yaitu kemarin malam, tentang bagaimana praktek yang benar dalam memahami martabat uluhiyah, martabat ketuhanan, dan martabat al-kaun, yaitu martabat alam semesta. Ya, sebab di sini ya letak titik krusialnya. Apabila di dalam memahami antara martabat uluhiyah dan martabat kaun tidak tepat, pasti akan berdampak pada pemahaman dan praktek yang tidak tepat juga, sehingga menimbulkan masalah di tengah masyarakat. Karena itu mu'alif sudah menyampaikan bahwa martabat uluhiyah, ya, kalau kita kaitkan dengan martabat 7, itu ada pada wilayah martabat alam qadim, yaitu martabat ahadiyat, wahdat, wahidiyah. Ini martabat uluhiyah. Martabat uluhiyah ini menurut prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, menurut Asy'ariyah, ya, bersifat tanzih. Tanzih itu maha suci, tidak boleh disamakan dengan makhluk itu. Nah, kemudian martabat kaun atau martabat kholqi itu adalah martabat alam semesta atau ciptaan. Ini masuk wilayah martabat hudus, yaitu alam yang baru. Karena dia termasuk makhluk atau kaun, ya, kaun itu semesta, alam semesta, kholqi itu ciptaan, ini termasuk hudus, baru, maka sifatnya yaitu tasbih. Ya, tasbih itu artinya ya dia makhluk ciptaan. Kalau dia makhluk, ya posisinya harus diposisikan sebagai makhluk gitu. Karena itu di sini mu'alif menjelaskan tidak boleh martabat uluhiyah, ya, diucapkan untuk martabat kaun atau martabat kholqi. Begitu juga tidak boleh juga nama-nama pada martabat kaun. Kaun itu martabat alam semesta, ya, seperti bumi seisinya, termasuk diri kita. Ini termasuk martabat kaun, martabat ini bersifat tasbih. Tasbih itu ya makhluk ciptaan. Maka posisi martabat ini jangan sampai kemudian lantas setelah paham ilmu hakikat diposisikan dengan martabat uluhiyah. Nah, ini yang tidak dibenarkan. Jadi dalam
pandangan mu'alif ya Syekh Fatullah Al-Burhanpuri dan juga para ulama-ulama yang menyebarkan martabat 7 secara akidah jelas tetap berpegang pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mengikuti akidahnya Asy'ariyah. Ya, ini yang harus dipahami sebab kalau tidak ditegaskan bahwa Syekh Fatullah Al-Burhanpuri dalam kitab Martabat 7 ini menegaskan harus memiliki sikap yang tegas dalam memilah antara martabat uluhiyah, martabat ketuhanan, dan martabat kaun, martabat alam semesta. Jangan sampai dicampur aduk. Sebab kalau dicampur aduk, ya itu jelas termasuk sudah tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh mu'alif. Ya. Contoh yang pernah saya sampaikan ya, orang-orang yang memahami soal martabat ilahiyah dan martabat kaun dicampur aduk ya, itu sudah ada di Nusantara, itu sudah pernah terjadi. Yang pertama pada abad ya 15-16 ya, pada masanya Syekh Siti Jenar ya. Itu ada muridnya di dalam kitab Serat Sentini ya, itu ditulis di situ, saya baca. Ya, setelah dia mengikuti pengajian Syekh Siti Jenar karena pemahamannya tidak utuh, kemudian menisbatkan dirinya ini kan hamba, dirinya kan kaum, dirinya ini kan kholqi, ciptaan. Tapi menyebut dirinya dengan nama Allah gitu. Hai tunggu, Allahnya lagi jalan. Nah, kalimat seperti ini yang dilarang keras oleh mu'alif. Karena dia hamba itu kaun atau kholqi, tidak boleh kemudian menggunakan istilah yang terkait dengan martabat uluhiyah. Akhirnya menimbulkan ya kontroversi. Kemudian di Aceh juga pernah terjadi ya pemahaman yang mencampur adukkan, yaitu setelah sepeninggal Syekh Samsuddin Sumatrani kemudian turun ke generasi penerus di sana, orang-orang yang mengamalkan martabat 7. Nah, di antara para murid ini ada yang memiliki pemahaman ya bahwa Allah itu alam gitu. Karena Allah yang menciptakan alam. Alam ini dirinya Allah. Allah huwal alam, kemudian al-alamu huwa Allah. Ya, dicampur aduk. Lah, pencampuran seperti ini ya tidak sesuai dengan ajaran musonifnya, mu'alifnya, yaitu Syekh Fatullah Al-Burhanpuri. Makanya perlu diluruskan gitu. Karena mereka tidak bisa memilah ya bahwa Allah itu zat wajibul wujud. Ya. Jelas posisinya dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tanzih, maha suci. Bagaimana yang maha suci kemudian dicampur aduk dengan yang baru? Nah, ini termasuk ya mulai terjadi penyimpangan. Gitu. Jadi kalau berpegang pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mengikuti Asy'ariyah bahwa Allah bersifat tanzih, maha suci. Tidak boleh disamakan dengan makhluk. Makhluk ya makhluk, makhluk itu kudus, makhluk itu tasbih. Dia ciptaan. Dia baru gitu. Lah,
penegasan mu'alif seperti ini harus dipahami oleh para pengkaji martabat 7. Jangan sampai nanti kemudian dia memahami bulat lagi. Allah wal alam, alam wa Allah. Ini yang bulat lagi. Nah, ini supaya kita sebagai pengkaji dan pengamal, rujukan kita tetap pendapatnya mu'alif yang di sini sudah menegaskan bahwa martabat uluhiyah itu tidak boleh diucapkan untuk martabat kaun, martabat alam semesta. Begitu juga ya, tidak boleh juga diucapkan nama-nama yang ada pada martabat kaun alam semesta ini dengan menggunakan martabat uluhiyah. Ya, contohnya tadi, jangan sampai ketika sudah memahami hakikat kemudian tadi, oh Allah ini yang menciptakan alam, berarti alam ini Allah dong. Nah, ini yang pemahaman yang seperti ini yang salah. Ya, jadi harus dipisah. Allah yang maha suci tetap ya mukhalafatul lil hawadisi, tetap laisa kamitslihi syai'un. Sedangkan kaun alam semesta itu adalah wujud ciptaan, dia baru, ya, dia tasbih, ya, sifatnya imanen, dan ini enggak boleh kemudian dinisbatkan dengan martabat ilahiyah. Ini penegasan mu'alifnya, ya. Sehingga tidak campur aduk. Kalau campur aduk ya namanya panteistik. Alam adalah Tuhan, Tuhan adalah alam. Nah, padahal kalau kita lihat pendapat Syekh Fadlullah Al-Burhanuri termasuk dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya berpegang pada akidah Asy'ariyah, yaitu menjaga tanzih Allah dan makhluk tetap posisinya sebagai tasbih, ya, dia baru, dan tentu tidak boleh makhluk yang baru kemudian dinisbatkan pada martabat ilahiyah. Ya, jadi jelas di sini sikap mu'alifnya adalah memilah antara Allah dan kholqi, ya, antara kholik dan makhluk, ya, pemilahannya jelas. Hanya saja bagi orang yang sudah paham hakikat, ketika memandang kholqi makhluk atau memandang kaun itu selalu ingat, ya, kalau memandang kaun alam semesta itu selalu memandang yang mengadakan, yang menciptakan itu. Jadi adanya kaun, adanya zat yang menciptakan gitu. Kemudian selanjutnya wa inna dzalikal wujud, ya ini pembahasan berikutnya, dan sesungguhnya wujud itu kama laini, itu ada dua kesempurnaan. Ya, wujud itu ada dua kama laini, dua kesempurnaan. Ahaduha kamal dzati, yang pertama yaitu disebut dengan kamal dzati. Wasanihima, dan bermula nomor keduanya ya kamal asma'i, sempurna dalam namanya, asma. Yang pertama sempurna dalam zat. Ya, saya ulang lagi, untuk memahami ya penjelasan wujud, mu'alif membagi wujud menjadi dua. Yang pertama kamal dzati, yaitu sempurna zatnya. Yang kedua kamal asma'i, sempurna asma'nya. Nah, bagaimana definisi kamal dzati dan kamal asma'i? Kita baca pada redaksi berikutnya.
Amal kamalul dzati, adapun yang dimaksud dengan kamal dzati yaitu fahuwa, maka bermula kamal dzati itu ibaratun ibarat anduhurihi, dari kenyataan Allah Ta'ala maha tinggi, ala nafsihi, atas dirinya, binafsihi, dengan dirinya, fi nafsihi, pada dirinya, li nafsihi, bagi dirinya. Ini bahasanya bahasa ya kelas tinggi ya. Padahal hanya menggunakan huruf jar yang berbeda, tapi memiliki kedalaman makna. Maksud kamal dzati ya, yaitu kenyataan Allah Ta'ala pada dirinya ya, dengan dirinya, pada dirinya, untuk dirinya. Nah ini kan bahasanya kelas tinggi ini. Jadi kamal dzati itu anduhurihi, yaitu kenyataan Allah. Kenyataan itu ya berarti wujud nyata ya, ala nafsihi, atas dirinya. Jadi maksudnya kalau kita bahasakan bahwa alam semesta ini kan dulunya tidak ada, kemudian menjadi ada. Siapa yang mengadakan? Allah. Berarti dengan kata lain, alam semesta ini anduhurihi, dari kenyataannya, kenyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ya dulu tidak ada, Allah yang mengadakan, sekarang menjadi ada. Ketika ada, ini disebut duhurihi, yaitu kenyataan Allah Ta'ala. Ala nafsihi, atas dirinya. Allah menciptakan alam semesta ini ya tidak pakai bantuan siapapun ya, binafsihi, dengan dirinya ya. Maka mukhalafatul lil khawadisi ya muh binafsihi, tidak dengan bantuan makhluk ya, fi nafsihi, pada dirinya, li nafsihi, untuk dirinya. Artinya bahwa Allah dalam mengadakan alam semesta ini ya sangat independen ya, enggak ada keterkaitan dengan siapapun, atau Allah itu tidak dalam perintah kendali siapapun. Jadi Allah itu memiliki kehendak yang independen. Kalau dalam akidah kita disebut ya qiyamuhu binafsihi atau mukhalafatul lil khawadisi. Bila iktibaril ghairi, tanpa iktibar yang lain. Walal ghairiyah, dan tidak ada yang sifatnya selainnya. Karena semua kenyataannya. Itu. Wal gina ul mutlak, dan bermula gina al mutlak. Gina mutlak itu yaitu Allah yang gina maha kaya, al mutlak itu ya mutlak ya. Jadi maksudnya kenyataan alam semesta ini semua milik Allah ya, dari yang persoalan kecil yang besar semua milik Allah. Maka disebut ginal mutlak, karena nggak ada keterlibatan siapapun ya, hanya Allah. Maka hal demikian lazimun, wajib, lihadal kamal dzati, kepada kesempurnaan dzatnya.
Itu. Jadi ginal mutlak itu maksudnya bahwa alam semesta ini ya totalitas milik Allah. Nggak ada selain Allah. Makhluk kan yang nyiptakan Allah. Dia nggak punya kuasa apa-apa makhluk. Manusia nggak punya kuasa apa-apa karena dia makhluk. Dia diadakan oleh Allah. Dia dihidupkan oleh Allah. Maka yang ginal mutlak ya hanya Allah. Gitu. Nah, kemudian wa makna ginal mutlak, kemudian apa maksud dari makna ginal mutlak? Ginal mutlak itu sifat kemahakayaan yang mutlak. Artinya ya yang maha kaya di alam semesta ini ya hanya Allah karena semua milik Allah. Gitu. Di alam semesta. Jadi misalkan kalau ada orang ngaku kaya, ya dia hanya ketitipan. Yang maha kaya yang sesungguhnya ya Allah. Buktinya ya orang yang merasa kaya suatu saat kalau hartanya diambil oleh Allah, dia kebingungan. Korun yang dulu pernah merasa kaya ketika diambil oleh Allah, ditenggelamkan oleh Allah, jadi tidak punya apa-apa. Gitu. Jadi ginal mutlak ini menunjukkan sifat ya kemahakayaan Allah ya terhadap alam semesta. Artinya ya tidak ada selain Allah. Gitu. Maka kalau kita paham ini ya, makhluk manusia nggak ada apa-apanya, nggak ada yang dibanggakan. Ya, apanya yang mau dibanggakan? Semua milik Allah. Dia menjadi ada ya karena Allah, dia hidup ya karena Allah, dia punya harta juga titipan dari Allah. Ya, nggak ada yang layak dan patut untuk dibanggakan dari seorang makhluk, ya. Atau manusia di hadapan yang sang maha kaya. Itu. Maka dengan demikian kalau kita paham ginal mutlak ini, ya betapa kecilnya kita, betapa tidak berdayanya kita. Itu. Musyahadatuhu ta'ala, jadi makna ginal mutlak yaitu memandang Allah Ta'ala ya fi nafsihi pada dirinya. Jadi memandang Allah Ta'ala fi nafsihi pada dirinya li jami'is syu'un kepada semua urusan wal iktibarat dan beberapa iktibar al uluhiyah yang sifatnya ketuhanan wal kianiyah dan sifatnya itu kiasan ya ma'ahkamiha serta hukum-hukumnya walazimiha dan kelazimannya wa muqtadiyatiha dan ya hal-hal yang terkait dengannya al-dhahirah yang bersifat dhahir lahu baginya fil wahidiyati dalam keesaan ala wajhin kuliyin atas wajah yang sifatnya kuli total ya jumalin yang bersifat ijmal lindirojil kulli ya karena indirojil kulli fi butuni dzat ya karena munculnya ya kul yang sifatnya umum fi butuni dzat seperti dalam batinnya dzat wa wahdatihi dan keesaannya kandirojil a'dadi seperti masuknya bilangan fil wahid ya pada yang satu al adadi yang bersifat nominal atau hitungan.
Jadi maksudnya ini ya bahasanya bahasa yang filosofis sekali ya. Jadi kalau kita jelaskan maksud dari makna ginal mutlak tadi ya, bahwa kita memandang Allah Ta'ala dalam melihat alam semesta ini ya, melihat alam semesta ya, ini semua totalitas kembali kepada Allah. Kemudian di dalam alam semesta ini ya terbentuklah kayak semacam hukum alam. Ya, seperti kayak peredaran matahari, bintang, bulan gitu. Ya. Itu ma'ahkamiha walazimiha, dan segala hal yang terkait dengan proses yang ada di alam semesta ini. Wa muqtadiyatiha ad-dhahirah, dan hal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalan yang sifatnya zahir. Ya. Seperti kalau kita melihat pergerakan alam semesta ini ya, mulai dari matahari ya terbit dari timur, kemudian juga bulan, bintang ya. Ini sudah membentuk satu proses yang disebut dengan sunatullah. Maka dalam memandang sunatullah ini jangan sampai terlepas dari sifat ketuhanan. Maksudnya, oh ini kan proses alam. Kalau proses alam ini enggak ada keterlibatan Tuhan. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Jadi kalau misalkan kehidupan alam semesta ini sebagai sebuah sunatullah ya, kemudian ya semua berjalan sesuai dengan orbitnya, lah ini seolah-olah menafikan Allah. Nah, di sini Syekh Fadlullah mengingatkan pandangan kita dalam memandang sunatullah yang ada di alam semesta itu tetap harus terkoneksi memandang kepada wilayah ketuhanan. Artinya tidak lepas dari ya kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh lain ya, termasuk proses kejadian ya binatang atau manusia. Ya, itu kan sudah membentuk proses sunatullah. Nah, proses kejadian manusia ya dalam pandangan orang yang berpegang pada ilmu tauhid tetap harus dipandang ya semua atas kudrah iradah Allah. Tidak boleh kemudian dipahami ya secara saintis. Ya, saintis itu akan melepas peran Tuhan gitu. Contoh, proses kejadian manusia itu ya terjadi natural saja. Ya, suami istri ketemu kemudian berhubungan kemudian berproses. Ini proses natural. Ini kata saintis yang ateis gitu. Dia tidak mengaitkan proses ini dengan Tuhan. Begitu juga proses alam semesta. Ya, matahari, bulan, bintang, ya, bumi dan itu dianggap ya proses sunat, proses alam saja, nggak ada keterkaitan dengan Tuhan gitu. Lah, orang-orang yang berpikir secara rasional murni akhirnya kejebak pada ateisme.
merasa oh ini nggak ada Tuhan, ini semua berjalan ya sesuai dengan hukum alam. Itu dia menggunakan istilah hukum alam. Kalau Islam menggunakan istilah sunatullah. Nah, dengan membaca kitab ini, ya, kita akan mendapatkan pemahaman bahwa ginal mutlak, alam semesta seisinya itu mutlak milik Allah. Termasuk hal-hal yang terkait di dalamnya. Nggak ada yang lepas dari kudrah iradah Allah. Ini dari pandangan sisi tauhidnya. Seperti pergerakan matahari, bintang, bulan, ya Allah yang menggerakkan. Terus proses kejadian manusia, ya Allah yang menghidupkan dan menggerakkan. Itu. Jadi pandangan orang yang didasari dengan pemahaman ini, ya, dia akan selalu mengkonektingkan dengan memandang Allah, ya, Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi tidak terlepas dari wilayah ketuhanan. Sebab kalau lepas dari wilayah ketuhanan, ya, menggunakan rasional murni, itu pasti akan ateis. Itu. Ya, dia akan membaca alam semesta, termasuk apa yang di alam ini semua dianggap hukum alam. Kalau ini hukum alam, nggak ada keterlibatan Tuhan. Nah, ini bahayanya di sinilah. Syekh Fathrullah Al-Burhanpuri itu memberikan pencerahan kepada kita bahwa pertama, bahwa zuhurnya kenyataan alam semesta yang ada di depan kita ini semua tidak terlepas atas kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari yang sifatnya besar, ya, maupun yang sifatnya kecil, termasuk daun jatuh pun itu tetap dalam kudrah iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jangan sampai keluar dari pandangan ini. Itu. Ini maksudnya seperti itu. Wa inna masumiyat ginaan mutlakon. Kenapa disebut ginaan mutlak? Yaitu maha kaya yang sifatnya mutlak. Artinya ya yang maha kaya segala-galanya ya Allah gitu. Nggak ada selain Allah, nggak ada. Di alam semesta ini selain Allah nggak ada yang punya sifat otoritas kuasa. Oh, itu presiden itu kan kuasa. Ya, presiden itu hanya titipan. Di negaranya sudah punya aturan main sendiri-sendiri. Sekian tahun harus ganti. Ya, masa kalau dia kuasa mau diganti gitu. Artinya ya mereka semua terbatas gitu. Yang ginaan mutlak, yang kaya, yang mutlak, yang sesungguhnya ya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu, karena sesungguhnya Allah ta'ala bihadhil musyahadah, dengan pandangan ini. Jadi kita tadi dituntut untuk memandang alam semesta itu ya mutlak kembali kepada Allah. Jadi memandang alam semesta dari yang sifatnya global sampai yang terkecil, ya kita harus pandang semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipandang dengan mata batin, ya. Mata lahiriah memandang, mata batin musyahadah mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahniyun, ya, merasa cukup anduhuril alam, dari kenyataan alam, ala wajib tafsil,
atas jalan terperinci. Itu maksudnya memandang dari yang besar terkait alam semesta sampai yang terkecil. Terkecil itu apa? Daun jatuh. Yes, termasuk binatang yang seperti nyamuk atau bakteri apapun yang sekecil itu semuanya ya masuk bagian dari kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala. La hajata lahu fi khusil musyahadah. Tidak ada keperluan baginya di dalam merasakan musyahadah ini ilal alam, kepada alam, wa ma fihi, dan apa yang ada di dalam alam. Li'anna musyahadata jam'il mawjudat, karena menyaksikan semua yang mawjud di alam semesta, hasilatun, itu dapat dirasakan lahu, bagi Allah Ta'ala. Maksudnya kita memandang semua yang mawjud yang ada di alam semesta. Yang mawjud berarti ya seperti melihat manusia yang jumlahnya miliaran, binatang, tumbuhan, dan lain sebagainya. Ini kan jam'ul mujad. Itu harus dipandang hasilatun lahu ta'ala. Ya, harus terkoneksi, terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Adanya maujudat ya karena Allah yang mengadakan. Ya, kita bisa berpikir apa yang ada di alam semesta yang tidak dari Allah. Ya, semua dari Allah. Enggak ada yang tidak dari Allah itu. Allah Ta'ala inda indirojil kul fi butuniha, ketika memasukkan yang sifatnya umum, kul fi butuniha, dalam batinnya wa wahdatihi, dan keesaannya. Ya. Itu jadi yang sifatnya kul itu yang sifatnya global, kemudian sampai yang terperinci itu yang kecil-kecil. Contoh yang sederhana tadi, daun jatuh pun itu sudah dalam kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala. Wahadil musyahadah, dan pandangan ini takunu syuhudan ghaibian, ini disebut yaitu dengan syuhudan ghaibian. Syuhudan ghaibian itu pandangan, memandang, mata lahiriah memandang, ya, kemudian ghaibian itu ya mengembalikan kepada yang pemilik sejati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmian, bersifat ilmiah. Jadi syuhudan ghaibian itu maksudnya memandang segala objek di alam semesta yang ada ini dalam pandangan kita itu semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmian ya ini sifatnya ya secara teoritis keilmuan, ya memang begitu. Wujud yang ada di alam semesta ya semua kembali kepada Allah gitu. Kasuhudil mufassal, seperti memandang persoalan yang terperinci. Terperinci itu apa? Kita melihat ya ragam manusia. Ragam manusia, satu RT, satu RW, satu kecamatan, satu kelurahan. Ya, ini baru manusia saja. Ini kalau kita lihat ya manusia yang tadi dari tingkat RT, RW terus sampai tingkat negara itu kan beragam. Ya. Modelnya, karakternya, sifatnya gitu. Lah, mereka yang beragam ini ya, yang sifatnya itu terperinci ya, itu harus dipandang fil mujmal, pada yang sifatnya global.
Jadi melihat yang kecil-kecil yang terperinci itu kembali kepada yang sifatnya global, yang sifatnya lebih umum, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ya kita melihat wujud yang ada di sekitar kita. Ya, ada pohon, ada binatang, ada banyak manusia gitu. Ini kan hal-hal yang terperinci. Nah, ini suhud kita, pandangan kita memandang apa yang kita lihat, kemudian hati kita mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya suhudul mufassal fil mujmal. Memandang yang terperinci kepada yang global. Atau istilah lain suhudul kasroh fil wahdah. Memandang yang banyak alam semesta yang beragam isinya fil wahdah pada yang esa, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ini dengan suhudul kasroh fil wahdah kita paham, oh iya, yaitu memandang apa yang ada di alam semesta, ya secara lahiriah mata memandang objek, tapi batiniahnya mampu mengembalikan, yaitu zat yang mengadakan dan yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Melihat gunung, secara otomatis dia ingat Allah, karena Allah yang mengadakan. Melihat beragam manusia, ya mata memandang objek, tapi batiniahnya mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut suhudul kasroh, memandang yang banyak fil wahdah pada yang satu. Ini salah satu cara bagaimana kita pandangan kita tetap dalam koridor bertauhid. Sebab kalau kita melihat tadi, kalau orang mau melihat alam semesta dengan pandangan rasional, ya dianggap alam semesta ini sebagai proses natural atau hukum alam, maka selangkah lagi akan menjadi ateis karena Tuhan dianggap tidak ada. Maka berbeda dengan pandangan ahlu kasfi. Ahlu kasfi ya sejak awal ya, sudah dibekali bahwa adanya alam itu Allah yang mengadakan. Maka dalam prakteknya ketika kita melihat wujud yang beragam harus dikembalikan kepada pencipta yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut teori suhudul kasroh fil wahdah atau suhudul mufassal fil mujmal. Wanahlah ma'al ahson. Nah ini watawai bi'a fin nawati wahdah. Kalau diibaratkan wanahlah ma'al ahson, kurma serta dahannya. Ya. Kurma serta dahannya. Ini maksudnya ketika kita melihat pohon kurma yang sudah jadi. Yang sudah jadi itu dia sudah besar, ya, ada daunnya, kemudian dia berbuah, terus batangnya itu nampak besar. Nah, ini dulu pohon kurma ini dulu dari biji, gitu. Jadi biji kurma, ya, kemudian berproses menjadi pohon kurma. Ini yang disebut suhudul wahdah fil kasroh, ya teorinya. Atau kita memandang lihat pohon kurma, ini kan kasroh karena sudah ada daunnya, buahnya, kemudian batangnya, ya. Ini kan namanya kasroh. Kemudian kita pandang dulu ini menjadi besar ini dulu berawal dari biji kurma.
Gitu. Ini namanya suhudul kasroh fil wahdah. Atau kalau kita lihat di depan ini ada pohon jambu. Pohon jambu ini sekarang sudah wujud dalam bentuk pohon yang besar. Ada ranting, daun, kemudian juga ada pohonnya. Padahal dulu ini berasal dari biji jambu, ya, dari biji jambu berproses menjadi pohon jambu. Nah, ini maksudnya wanahlah, yaitu kurma ma'al ahson beserta dahannya, watawi biha dan yang mengikutinya, yaitu ya, terkait dengan pohon-pohon dalam pohon kurma itu. Finnawati al-wahidah, semua itu pohon kurma tadi berasal dari biji kurma yang satu. Begitu juga pohon jambu yang ada di depan ini, ya dulunya dari biji jambu yang satu. Nah, ini maksudnya sebuah analog dalam melihat alam semesta ini, ya, tetap terkoneksi batin kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, praktek suhud itu tidak dengan ucapan. Praktek suhud itu mata lahiriah memandang, mata batin mengembalikan kepada Allah. Nah, contoh ini. Ketika kita sudah paham tentang suhudul kasroh fil wahdah, jangan sampai kita latah. Latah tuh begini. Misalkan mik, nah ini kan kalau diurut-urut, ya ini dari Allah juga. Iya benar. Yang tidak boleh itu kok dari Allah, dari mana? Ya ini yang nyiptain siapa? Makhluk kan. Makhluk bisa nyiptain, yang ngasih akal siapa? Yang ngasih ruh siapa? Oh ini berarti namanya dia tawalud. Ya, tawalud. Jadi dihasilkan oleh manusia digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu metodenya disebut tawalud. Kalau mubasyarah itu ya ciptaan langsung, ya. Seperti kayak benda-benda yang ada di alam ini, ya itu kalau mubasyarah itu langsung Allah yang menciptakan. Tapi kalau tawalud itu hasil cipta manusia, tapi dalam pandangan tauhid tetap harus dikembalikan kepada Allah, karena manusia bisa berpikir, bisa menciptakan ya karena ada ruh, dan ruh itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi dari penjelasan ini dapat kita pahami, ya, bahwa mu'alif mengajarkan kepada kita senantiasa memandang semua objek terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh, ya yang tidak boleh, ya misalkan kita melihat gelas. Ya gelas ini kan hakikatnya dari Allah. Ya kalau kita menyebut, ya panggillah sesuai dengan namanya. Ini apa? Ya gelas. Jangan mabuk. Ini apa? Ini Allah. Lah ini yang nggak boleh. Ini apa? Ini Allah. Ini yang nggak boleh. Jadi mendohirkan yang batin. Ini yang nggak boleh. Sebagaimana tadi dijelaskan di awal, hal-hal yang sifatnya kaun, alam semesta ini kan kaun semua. Itu jangan sampai diucapkan menggunakan martabat ilahiyah. Ya kaun, alam ya alam. Namun dalam pandangan iktikad, yaitu dirasakan, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut suhud. Nah, dengan praktek yang demikian, ya maka aman, tidak terjadi kontroversi dan tidak terjadi permasalahan. Nah, mudah-mudahan dari apa yang dijelaskan oleh mu'alif ini menjadi pemahaman kita semakin
utuh ya dalam memahami kajian martabat 7. Mudah-mudahan manfaat. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.